Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan serial materi ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Dan materi kali ini adalah tentang matahari. Tentu saja kita sudah pernah melihat matahari sejak kita lahir sampai kita dewasa seperti sekarang. Sejak matahari itu terbit di pagi hari dan terbenam di sore hari. Ya, matahari adalah merupakan sumber energi ya bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Jika tidak ada matahari, tentu saja makhluk hidup tidak akan dapat hidup. Kemudian selain sebagai sumber energi, matahari juga merupakan bintang. Ya, dia adalah termasuk dari salah satu dari 500 miliar bintang yang ada di dalam galaksi kita, galaksi Bima Sakti. Nah, matahari juga merupakan pusat dari tata surya, yaitu pusat peredaran planet-planet. Ada 8 planet yang beredar mengelilingi matahari dalam tata surya kita. Nah, sekarang kita akan masuk kepada identitas matahari. Ya, matahari itu tersusun atas plasma panas yang bercampur dengan medan magnet. Ya, matahari memiliki diameter sekitar 1,4 juta kilometer atau setara dengan 109 kali diameternya bumi. Ya, dengan massa matahari yaitu sebesar 330.000 kali dari massa bumi. Ya, penyusun utama matahari unsur penyusun utama matahari adalah hidrogen, ya, ini adalah hidrogen dan helium, ya, karena reaksi inti dari matahari adalah perubahan dari hidrogen menjadi helium. Kemudian suhu di permukaan matahari itu diperkirakan antara 5.000 sampai 6.000 derajat Celcius. Sedangkan suhu inti dari matahari itu sekitar 15 sampai 20 juta derajat Celcius. Ya. Nah, jarak bumi dengan matahari itu sekitar 150 juta kilometer. Itu dirata-ratakan antara perihelium dan aphelium. Ya, perihelium adalah jarak terdekat matahari dengan bumi dan aphelium adalah jarak terjauh matahari dengan bumi. Nah, jika dengan jarak 150 juta kilometer, maka cahaya yang dihasilkan dari panas matahari tersebut mampu menempuh jarak 300.000 km dalam 1 detik, maka cahaya matahari akan tiba di bumi dari matahari setelah melalui perjalanan selama 8,33 menit. Ya. Nah, sekarang bagian-bagian dari matahari. Pertama, bagian yang paling pertama dari matahari adalah inti matahari. Ini ya, di poin nomor 1 ini, inti matahari. Ya, inti matahari ini suhunya bisa sampai 15 sampai 20 juta derajat Celcius, tadi sudah disampaikan di depan ya. Dengan diameter inti matahari sekitar 500.000 kilometer. Ya. Nah, kemudian di dalam inti matahari ini terjadi sintesis hidrogen menjadi helium. Ya, di sini disebut dengan fusi nuklir gitu ya. Di sini ada termonuklir ya. Nah, lapisan yang kedua adalah lapisan zona radiatif ya. Lapisan yang kedua adalah zona radiatif. Zona radiatif ini memiliki suhu lebih rendah dibandingkan inti matahari, antara 2 sampai 7 juta derajat Celcius lebih rendah daripada suhu inti dari matahari ya. Nah, sedangkan si zona radiasi ini meliputi 45% dari radius matahari. Kemudian selain itu ada zona konveksi. Ya, selain itu ada zona konveksi, ini nomor 3, ada zona konveksi. Ya, di zona konveksi ini harus energi gitu ya, matahari ke bagian lapisan atmosfer, membawa energi matahari ke lapisan atmosfer dari matahari. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 ini adalah yang dinamakan dengan fotosfer ya. Fotosfer dari matahari. Ya, nah di fotosfer matahari ini ada bintik-bintik atau noda-noda hitam. Diameternya bisa sampai 300.000 km. Diameter si bintik-bintik hitam ini gitu ya. Nah, bahkan ada diameter yang lebih besar daripada diameter bumi dengan kedalaman sampai 800 km. Ya, disebutnya umbra. Ya, nah di sekeliling umbra biasanya ada daerah yang lebih terang disebut dengan penumbra. Ya, nah noda-noda hitam pada matahari ini kita sebut juga dengan noda matahari, seperti nomor 7 ini ya, noda matahari. Nah, kemudian nah ada juga granulasi
dari granulasi matahari ini, granulasi matahari ya, yaitu permukaan fotosfer yang bukan merupakan bidang datar tetapi merupakan bintik-bintik ya, itu granulasi matahari. Kemudian ada bagian yang namanya kromosfer ya, nomor 5 ini bagian yang namanya kromosfer. Kromosfer ini punya ketebalan sampai 10.000 km ya, dan dia memancarkan lidah api atau prominensa seperti nomor 9 ini, itu yang ketinggiannya bisa mencapai 200.000 km ya. Selain itu ada korona. Korona ini terdiri atas gas yang sangat renggang dan berwarna putih atau kuning kebiruan ya, korona ini ya, putih atau kuning kebiruan, dan mencapai ketebalan bisa mencapai ribuan kilometer. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini jika kita bandingkan antara bumi dengan matahari, ini bumi sangat kecil ya. Kita dekatkan ke matahari dengan lidah api matahari saja kita sudah kalah jauh ya. Kita akan bisa dengan mudah tertelan oleh matahari. Nah, ini adalah gambaran sedikit tentang animasi tentang matahari ya. Itu lidah apinya, flare-nya. Dan sekarang saatnya menjawab pertanyaan. Ya, kalian ceritakan ulang tentang matahari dan bagian-bagiannya, lalu isi di kolom diskusi jawaban kalian ya. Nanti kita akan lanjut berdiskusi di kolom diskusi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.